Semangat pagi kawan-kawan pecinta budidaya ulat Jerman. Video kali ini kami ingin berbagi pengalaman kami pada saat kami belajar memulai membudidayakan ulat Jerman, kawan-kawan. Ternyata budidaya ulat Jerman ini cukup sederhana, mudah, murah, dan tidak ribet, kawan-kawan. Dan hasilnya kawan-kawan bisa menyaksikan ya, cukup bagus ya. Oke, ini startnya kawan-kawan. Jadi pertama kali kami itu tidak sengaja ke suatu toko ikan gitu ya, kemudian melihat ada ulat Jerman ini, dan kami membelinya pada saat itu sekedar aja begitu. Ternyata setelah kami buka dari kantong plastiknya itu, karena diberikannya dari kantong plastik itu kalau belinya dulu. Nah, kemudian kita buka dan akhirnya kita wadahi di kotak plastik begitu. Terus kemudian langsung kita beri pakan sawi putih, kawan-kawan. Dan ternyata langsung direspon, kawan-kawan. Langsung direspon sama ulat Jermannya itu, langsung dimakan dengan dia, sehingga kami berasumsi bahwa sawi putih itu salah satu makanannya daripada ulat Jerman gitu ya. Nah, ini contohnya kawan-kawan, langsung dikerubutin ya, karena memang di tokonya itu tidak ada pakannya, kawan-kawan. Jadi cuman adanya adalah polar sebagai media budidayanya itu, dan kondisinya sudah berupa kotoran aja gitu, bukan polar yang segar ya, yang masih ada nutrisinya, melainkan sudah berupa polar yang sudah berupa kotoran daripada ulat Jerman itu. Jadi pada saat kita kasih sawi, dia langsung respon, kawan-kawan, langsung memakannya gitu ya. Nah, ini kawan-kawan, jadi inilah tahapan pertama kali kami dulu belajar membudidayakan ulat Jerman. Jadi akhirnya ini kemudian ternyata perawatannya mudah, kawan-kawan. Jadi tiap hari ya kita lihat aja, kalau pakannya habis kita tambah gitu ya. Dan ini hasilnya, kawan-kawan. Jadi setelah budidaya 1 bulan ya, atau kisaran usianya itu 4 bulan dari usaha Jerman itu, karena penjualan itu informasinya di usia 3 bulan, kawan-kawan. Jadi ini kami sudah mencoba merawat 1 bulan, terus ini hasilnya, kawan-kawan. Nah, pada saat itu kami juga agak geli-geli gitu ya, waktu mindahin gini, karena baru pertama kali gitu ya berpegangan sama ulat Jerman ini, dan ulat Jermannya juga responnya cukup aktif, jadi kadang-kadang cukup geli pada saat awal dulu gitu ya. Nah, ini kawan-kawan, jadi setelah 1 bulan itu alhamdulillah, kawan-kawan, jadi nafsu makannya bagus ya. Setiap kita kasih makanan segar itu selalu dimakan sama dia tuh, selama makanannya itu sayuran yang teksturnya lembut ya, atau teksturnya itu berair gitu ya, itu alhamdulillah dia mau, kawan-kawan gitu. Nah, ini hasilnya alhamdulillah setelah 1 bulan itu ya ada pertambahan lah, panjang maupun besarnya itu. Nah, ini kawan-kawan, ini kira-kira di fase 1 bulan setelah budidaya kami. Nah, kalau kami saksikan ya, hasilnya bagus ya, alhamdulillah. Ini di usia di 4 bulan, kisaran 4 bulan ya itu. Nah, sehat ya, alhamdulillah. Dan faktor mortalitasnya ya, atau tingkat kematiannya itu rendah, kawan-kawan. Jadi alhamdulillah selama 1 bulan itu tidak ada yang mati gitu, meskipun saya baru pertama kali membudidayakan ulat Jerman ini. Jadi ternyata membudidayakan ulat Jerman ini mudah aja, kawan-kawan gitu ya. Nah, ini kemudian setelah itu setelah kami melihat bahwa media budidayanya berupa polar itu sudah habis, nutrisinya sudah berubah dari kotoran, akhirnya kita ganti dengan polar yang baru, kawan-kawan. Nah, pada saat itu kami ngasih polarnya agak tebal gitu ya, sekitar 1 sentian begitu. Nah, ini terus kemudian kita pindahkan ya. Ini pada saat bulan bulan pertama tadi ya.
Jadi tapi kita kasih polar ini. Nah ini kawan-kawan, jadi dia langsung bersembunyi di media budidaya. Terus jangan lupa kawan-kawan, itu diberi juga makanan yang berair tadi ya, sayurannya. Nah ini akhirnya kita coba kasih, salah satunya berupa labu siam kawan-kawan. Jadi kita kasih labu siam, kita coba dan ternyata memang responnya bagus. Dia sangat suka sekali dengan labu siam kawan-kawan. Nah ini kemudian di usia budidaya yang kedua, bulan kedua atau usia ke bulan kelima. Nah ini kita coba kasih makan kawan-kawan, pepaya muda ya. Kita coba kasih makan pepaya muda, ternyata agak terlalu keras bagi ulat Jermannya itu, sehingga makanannya dimakannya sedikit ya, tidak bisa langsung habis begitu. Nah ini hasilnya kawan-kawan, ini di bulan kedua. Nah ini mulai kami pisah, mulai kami sortir. Ini ulat Jerman yang kurus atau kecil gitu ya, tapi panjangnya bertambah, cuman badannya kurang gemuk gitu kawan-kawan. Nah ini untuk yang ukuran kecilnya ya. Nanti di wadah selanjutnya itu adalah ulat Jerman yang badannya lebih besar atau lebih gemuk gitu. Nah ini kawan-kawan, yang satunya ini ulat Jerman yang badannya besar dan atau gemuk gitu ya. Ya memang tipis-tipis saja sih perbedaannya sama yang kurus tadi ya, tapi kalau kita cermati ada perbedaan kawan-kawan. Nah memang dalam proses seleksi alam ya, ketika kita kasih makan yang sama gitu, pada di wadah yang sama, akhirnya menghasilkan pertumbuhan ulat Jerman yang beda-beda gitu. Ada yang gemuk, ada yang lebih panjang, ada yang kurus, ada yang tetap pendek gitu. Ya, itulah seleksi alam kawan-kawan. Jadi untuk itu memang diperlukan adanya sortiran ya, disortir untuk dipisah supaya yang besar berkumpul sama yang besar, sedangkan yang kurus dengan yang kurus gitu. Nah ini hasilnya budidaya yang ke bulan ketiga atau di usia yang ke-6 kawan-kawan. Itu juga begitu ya. Jadi kegiatannya gitu aja kawan-kawan. Jadi nanti kita kasih budidaya dari polar, terus kemudian kita masih kasih makanan yang berair, sayur-sayuran begitu ya. Nah itu sudah, jadi tiap hari seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau pakannya polarnya sudah mulai penuh dengan kotorannya, ya kita ganti dengan polar yang segar, yang baru. Sayuran juga gitu, sayurannya kalau sudah mulai layu atau kering habis, ya kita ganti dengan sayuran yang baru gitu. Jadi ternyata cukup simpel kawan-kawan. Jadi mudah, tidak ngerepotin ya, ternyata dalam membudidayakan ulat Jerman itu kawan-kawan. Jadi cukup menarik juga kawan-kawan. Nah inilah kawan-kawan pengalaman kami ya di dalam membudidayakan ulat Jerman begitu ya. Ini kami sampaikan sampai usia budidaya yang bulan ketiga atau usia ke-6 bulan atau setengah tahun kawan-kawan. Usianya 6 tahun. Mohon maaf 6 bulan ya, atau setengah tahun. Nah, nanti bulan ke-7 kawan-kawan sudah mulai belajar fase kepompong gitu. Nah ini kawan-kawan, perbedaannya ada ulat Jerman kecil dan besar kita bedain. Demikian kawan-kawan berbagi pengalaman kami di dalam membudidayakan ulat Jerman skala rumahan ya. Dan atas perhatiannya kami haturkan banyak-banyak terima kasih.